Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan perkembangan teknologi dalam biologi. Kami akan mengambil tema biologi dengan teknologi. Berikut ini adalah contoh perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam bidang biologi. Yang pertama, hemodialisis, teknologi untuk gagal ginjal. Hemodialisis adalah salah satu cara pengobatan gagal ginjal. Hemodialisis merupakan sebuah alat untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah untuk mengambil atau mengeluarkan cairan berlebihan dan sisa metabolisme yang biasanya dikeluarkan oleh ginjal. Prinsip kerjanya adalah darah pasien dialirkan melalui pipa dengan dinding membran semipermeabel, ginjal artifisial, transfer toksin dan cairan. Di dalam cairan terdapat air, molekul kecil menembus dinding dan tidak dapat menembus dinding. Mekanisme transport fluid terbagi atas dua, yaitu difusi dan ultrafiltrasi. Kecepatan difusi tergantung pada besar pori, luas dan tebal membran, temperatur larutan, beda konsentrasi solut dan berat molekul. Yang kedua, ultrafiltrasi. Air dengan tekanan hidrostatis atau osmotik didorong menembus membran ke satu arah, membawa bahan terlarut. Yang kedua, radioterapi, teknologi untuk kanker paru-paru. Radioterapi ini adalah sebuah teknik terapi bagi para penderita kanker yang cukup populer. Radioterapi telah mengalami teknik radiasi yang berkembang dari sejak pertama kali diperkenalkan sampai saat ini. Kegunaan radioterapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengobati. Banyak kanker yang dapat disembuhkan dengan radioterapi, baik dengan atau tanpa dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti pembedahan dan kemoterapi. Kedua, mengontrol. Jika tidak memungkinkan lagi adanya penyembuhan, radioterapi berguna untuk mengontrol pertumbuhan sel kanker dengan membuat sel kanker menjadi lebih kecil dan berhenti menyebar. Ketiga, mengurangi gejala. Selain untuk mengontrol kanker, radioterapi dapat mengurangi gejala yang bisa timbul pada penderita kanker, seperti rasa nyeri dan juga membuat hidup penderita lebih nyaman. Yang ketiga, tes pack hepatitis, teknologi untuk pendeteksi hepatitis. Selama ini orang hanya tahu untuk mendeteksi penyakit hepatitis melalui tes darah di laboratorium, yang tentu saja harganya sangat mahal. Karenanya banyak orang yang tidak pernah melakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya alat tes hepatitis yang cepat dan murah, seseorang bisa mendapatkan perawatan lebih awal. Harga alat ini terkisar Rp5.000 sampai Rp10.000 per test pack. Tapi alat ini baru dijual di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum menyebar ke seluruh Indonesia. Sebuah lengan robot seperti belalai gajah, robotika selalu terikat oleh keterbatasan komputer, tetapi karena teknologi komputer terus berkembang, perhitungan yang lebih kompleks untuk berbagai gerakan yang lebih luas menjadi mungkin. Dan kemampuan yang fleksibel, gerakan lembut lelah memberikan cara untuk desain yang lebih maju seperti yang saat ini, sistem penanganan biometronik baru yang didasarkan pada belalai gajah, dibuat oleh Vesto, perusahaan teknik Jerman. Robot ini mampu mengangkat beban berat secara halus dengan menggunakan atau mengempeskan kantung-kantung udara dalam setiap tulang belakang. Selanjutnya, tenaga matahari kelelawar menginspirasi pesawat mata-mata. Kelelawar tanpa disadari menjadi inspirasi untuk perangkat pengawasan pemerintah. Militer Amerika Serikat menugaskan kombat dari Fakultas Teknik University of Michigan, memberikan mereka hibah 5 tahun $10 juta untuk mengembangkan desain, dilengkapi dengan panel surya transparan di kepalanya. Pesawat mata-mata 6 inci memiliki sayap berbentuk seperti mamalia terbang.
Pesawat harus mampu mengumpulkan data dalam jumlah besar sementara berjalan pada hanya 1 watt daya. Kereta peluru memiliki hidung seperti paruh kingfisher. The kingfisher atau burung kingfisher memiliki kemampuan dapat menyelam ke dalam air dari udara tanpa membuat percikan. Berkat bentuk paruhnya yang sangat efisien, insinyur dan penggemar burung Nakatsu Eiji menyadar bahwa bentuk yang sama bisa memecahkan masalah yang menjengkelkan yang dihadapi oleh kereta ultra cepat Jepang. Ia menciptakan suara menggelegar keras seperti gemuruh guntur setiap kali mereka keluar dari terowongan. Hidung kereta itu mendorong udara pada kecepatan tinggi, menciptakan dinding angin yang tidak saja membuat suara keras, tetapi juga memperlambat kereta. Hidung kereta api The Kingfisher menginspirasi menghilangkan masalah ini, membuat bahan bakar kereta api lebih efisien 20%. Komputer terinspirasi otak kucing. Tentu teknisi komputer telah berkembang banyak dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bahkan superkomputer masih tidak bisa mengenali wajah-wajah manusia seperti kucing yang bisa mengenali wajah manusia. University of Michigan memutuskan untuk mempelajari otak kucing dalam rangka untuk mengembangkan komputer cerdas. Idenya adalah bahwa komputer saat ini menjalankan kode secara linear sebagai lawan dari otak mamalia yang dapat mengelola banyak hal sekaligus, sedang dalam proses mengembangkan elemen sirkuit yang berperilaku seperti sinapsis biologis. Ini merestore dapat mengingatkan tegangan masa lalu yang melewatinya dengan cara yang mirip dengan memori dan belajar di otak. Mengapa kucing? Karena komputer insinyur Wei Lu mengatakan itu hanyalah tujuan yang lebih realistis daripada menurut otak manusia. Ultrasound adalah sebuah alat digunakan tunanetra untuk melihat atau mengenali objek-objek sekitarnya. Ultrasound tidak akan mungkin dapat melakukan itu tanpa mempelajari cara kelelawar berkeliling di kegelapan. Dengan cara yang sama bahwa kelelawar bisa melihat dalam kegelapan menggunakan game ultrasonik yang mengungkapkan lokasi rintangan. Ultrasound memperingati tunanetra objek yang ada di jalur mereka. Sejumlah sensor pada sen malah membuat mungkin bagi pengguna untuk mengerti objek lebih tinggi dari ketinggian kepala. Struktur gigi manusia dan teknologi aerospek. Gigi kami kuat seperti kaca. Jadi, bagaimana mereka bisa bertahan hampir seumur hidup mengunyah semua jenis makanan keras? Para peneliti di Tel Aviv University memeriksa ribuan gigi manusia diekstrak dan menemukan struktur yang sangat canggih yang membuat bagian luar gigi kita membentuk jaringan retakan mikro, bukan yang besar. Ini retakan kecil, kemudian akan mampu menyembuhkan diri dari waktu ke waktu. Jika insinyur dapat menemukan cara untuk meniru ini, struktur berlapis-lapis dalam bahan sintesis, mereka bisa mengembangkan pesawat yang tahan benturan dan lebih ringan. Meskipun sifat penyembuhan diri sendiri mungkin jauh dari realisasi. Jadi, biologi dan teknologi ternyata punya hubungan saling menguntungkan. Saya harap bidang teknologi yang berlandasan ilmu sains akan makin berkembang. Itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan teknologi dalam biologi. Kami dari kelompok 1 ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.